Saya melayani Tuhan bersama dengan suami sudah sekitar 11 tahun dan kami sudah mulai, waktu itu kami masih bergabung dan kemudian tahun 2012 kami mulai membuka perintisan. Di sanalah arti sesungguhnya sebuah pelayanan. Waktu kami bergabung, tidak terlalu rintangan itu bagi kami. Kenapa? Karena semuanya tersedia. Tetapi begitu kami mulai membuka sebuah perintisan, disitulah awal mulanya kami bangga menjadi hamba Tuhan. Di mana meskipun ada rintangan, meskipun ada tantangan, tetapi sungguh senang karena di balik tantangan dan rintangan itu ternyata Tuhan sedang berkarya dan ternyata Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya. Saya masih ingat tahun 2011 Tuhan izinkan saya sakit dan keluar dari rumah sakit setelah dicek, dokter katakan ibu harus sedia uang 16 juta. Dalam waktu kami pulang meninggalkan tempat itu saya hanya berkata, Tuhan kalau bercanda mbok jangan keterlaluan toh. Mana ada uang 16 juta bagi kami. Dan pada waktu itu tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang firman Tuhan yang berkata bahwa iman sebesar biji sesawi akan bisa memindahkan gunung. Dalam diskusi saya dengan Tuhan secara pribadi, saya katakan ayat itu sering saya dengar, bahkan sering juga dikhotbahkan. Tetapi inilah saatnya engkau mengalami bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Saya berkata, oh benar, 16 juta dan penyakit waktu itu saya kena kista, itu memang gunung bagi kami. Di mana seorang hamba Tuhan beda dengan orang yang bekerja yang setiap bulan dia mendapatkan income. Tapi bagi kami itu hanya dengan doa, dengan dukungan doa Tuhan bisa bermujizat. Tetapi ternyata memang benar Bapak Ibu, kami sungguh bangga menjadi hamba Tuhan. Di mana dalam saat-saat seperti itu saya hanya bisa berharap, oke Tuhan kalau memang hal ini terjadi dan saya melihat kemuliaan Tuhan, kiranya Tuhan nyatakan. Saya mengimani Bapak Ibu, akhirnya saya berkata, oke Tuhan saya maunya Tuhan yang mengoperasi tangan Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan tidak izinkan, saya harus masuk tetap ruang operasi, saya hanya berkata Tuhan yang harus sediakan uangnya, dananya untuk saya bisa operasi. Dalam waktu cuma 1 minggu, Tuhan bisa kasih lebih 17 juta. Akhirnya saya bisa masuk rumah sakit, akhirnya saya bisa dioperasi Bapak Ibu dan dalam ruangan operasi itu pun saya masih bisa memuji Tuhan, saya bisa bersaksi kepada dokter yang ada di sekeliling saya karena cuman dioperasi secara lokal. Saya hanya berkata janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Saya nyanyikan lagu itu sampai dokternya bilang enak ya kita ngoperasi ibunya kita sedang dihibur. Dan saya melihat tangan Tuhan yang mengoperasi saya. Setelah saya keluar dari ruang operasi itu, susternya kaget kenapa? Karena tensi saya drop. Tapi justru saya tidak mengalami apa-apa. Saya hanya mengalami sukacita. Keluar dari ruang operasi, keluar dari rumah sakit, singkat cerita Bapak Ibu. Saya berkata, saya memang bangga jadi hamba Tuhan. Amen, amen. Saya memang senang jadi hamba Tuhan. Bu Lydia, dulu cita-citanya waktu ditanya, Lydia, kalau gede mau jadi apa? Waktu itu apa? Jadi polwan. Jadi polwan. Ya. Ya sekarang jadi peltu, pelayanannya Tuhan. Yes. Kan? Luar biasa. Menyesal enggak sekarang jadi hamba Tuhan, istri hamba Tuhan? Menyesal tidak? Tidak Bapak. Sama sekali? Sama sekali. Kalau lihat ada polwan-polwan di jalan gitu atau ada polwan lagi pakai baju seragam gitu teringat enggak? Teringat. Teringat terus dersulo enggak? Saya hanya bilang gini, oh Tuhan itu dulu saya cita-citanya seperti itu. Luar biasa. Tetapi Tuhan izinkan saya bisa khotbah di Polda Pak. Ibu-ibu Polda yang ada di sana. Dan pada waktu itu kalau tidak salah Kapoldanya itu Pak siapa? Petrus. Ya. Iya, saya langsung ketemu dengan beliau. Luar biasa. Tepuk tangan saudara-saudara. Thank you Bu Lydia. Saudara-saudara, melayani Tuhan itu sesuatu yang sangat indah. Nah, melayani Tuhan tidak berarti harus jadi pendeta. Jangan salah mengerti ya. Untuk melayani Tuhan tidak berarti harus banting setir, saudara tinggalkan kerjaan dari dokter atau penyanyi atau saudara jadi penjahit atau saudara jadi kemudian saudara tinggalkan kemudian menjadi pendeta. Bukan itu. Melayani Tuhan adalah panggilan kita semua. Pak Rick Warren mengatakan salah satu tujuan Allah mengirim Anda ke dunia
adalah sekolah melayani. Jadi saudara-saudara, apapun profesi saudara, ingat baik-baik, mau dokter, mau sopir, mau lawyer, mau saudara jadi announcer atau menjadi bintang film, Anda masih punya tanggung jawab satu, yaitu melayani Tuhan. Serving God. Nah saudara-saudara, saya mau menjelaskan ini karena saya diberkati oleh ayat-ayat ini atau oleh pembahasan ini, sehingga saya pengen saudara-saudara kita menemukan alasan mengapa melayani itu diberkati. Nomor satu, melayani Tuhan itu menolong kita menemukan maksud kehidupan. Waktu kita melayani Tuhan, kita sedang menemukan untuk apa sih kita datang ke dalam dunia. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Kemudian Markus pasal 8 ayat 35. Sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk aku, kata firman Tuhan, dan untuk kabar baik dari Allah akan menyelamatkannya. Kita dilahirkan untuk melayani Tuhan dengan apa? Melayani sesama. Apa yang kita lakukan? Mengabarkan kabar sukacita, memberitakan kabar sukacita, berbagi hidup dengan sesama. Itulah pelayanan, saudara-saudara. The best way to serve God is serving His people. Saya mau coba saudara mengucapkan dalam bahasa Inggris bisa gitu. The best way to serve God is serving His people. 1, 2, 3. The best way to serve God is serving His people. 1, 2, 3. The best way to serve God is serving His people. Cara terbaik melayani Allah adalah dengan melayani umat Allah. Saudara-saudara, kalau saudara mengatakan, oh saya mau melayani Tuhan. Kemudian ditanya, caranya bagaimana? Tuhan tidak kelihatan bagaimana saudara melayani Tuhan. Layanilah orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan. Layanilah orang-orang yang sedang sekarat membutuhkan jamahan Tuhan. Layanilah orang-orang yang sedang berdoa karena kelaparan memerlukan uluran tangan Tuhan. Jadi waktu kita melayani Tuhan, kita sedang menemukan tujuan hidup kita sebetulnya. Ya. Jadi saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara mengingat kebenaran ini. Melayani Tuhan adalah dengan melayani sesama, dan dengan melayani Tuhan kita menemukan makna kehidupan, kalau boleh saya mengatakan itu. Jadi benar apa yang saya tulis itu, saudara. Hidup baru bisa dibilang hidup waktu kita bisa berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Ada sukacita tersendiri waktu kita bisa berbagi dengan orang. Ada sukacita tersendiri waktu kita bisa menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudara, saya kadang-kadang waktu nyetir saya cari siapa ini orang yang bisa kita tolong, ya kan? Dan orang-orang yang seperti Mbah Ngatemo itu yang saya tolong. Ya orang udah tua, 72, masih bawa gerobak, jualan kasur, jualan bantal, jalan kaki keliling Denpasar. Coba saudara bayangkan. Kemarin juga saya melihat ada bapak-bapak masih tarik gerobak jadi pemulung, padahal tubuhnya sudah bungkuk, itu sudah tua. Orang-orang seperti itu perlu pertolongan. Kalau Anda melihat ada orang-orang di sekitar kehidupan saudara yang sedang memerlukan pertolongan Allah dan saudara bisa menolongnya, jangan pernah menahan. Karena firman Allah mengatakan jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Jangan sampai saudara pulang dari pesta masih bawa kresek karena makanannya berlimpah, kemudian saudara pulang mendengar tetanggamu yang sedang nangis berdoa, Tuhan berkati kami sekeluarga, sudah 2 hari tidak makan. Kemudian saudara ketuk pintunya, saudara ucapkan selamat makan saudaraku, padahal saudara tidak ngasih apa-apa. Belajar melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saudara, yaitu melayani, karena
pelayanan itu membawa sukacita. Amin. Saya sampaikan ini kepada sahabat saya Pak Rudi Mulyono. Bapak yang pengen cepat pensiun mau melayani, ikut keliling Pak Paulus katanya. Saya tunggu kehadiran Bapak. Saya Pak Widi juga yang dari Ambon. Pak Widi kalau mau melayani ayo nanti tanggal 25 kita resmikan gereja yang ada di Soe, di Kupang. Saya mengajak Anda semuanya. Nah saudara-saudara, ada sukacita tersendiri pada waktu kita bisa melayani Tuhan. Ada kehidupan, ada makna. Bahkan cara terbaik menemukan makna hidup adalah dengan menggunakan hidup kita untuk berbagi hidup. Amin. Yang kedua, mengapa melayani itu sangat menyenangkan saudara? Karena ternyata melayani itu membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia itu juga. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Sama seperti anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kalau kita punya hati melayani bukan untuk dilayani, saudara sedang serupa dengan Tuhan Yesus. Makanya dalam terjemahan The Message dikatakan bahwa kita ini diciptakan dan dilahirkan baru untuk apa? To join him in the work he does. Jadi waktu saudara melayani, saudara sedang membawa diri Anda untuk memiliki karakter yang sama dengan karakter Kristus. Apa? Melayani, bukan dilayani. Melayani. Amin. Saya mau berbagi sedikit karena ada pendeta yang sudah senior. Yang saya ceritakan namanya Pak Carl Evert. Dia sudah umur, istrinya sudah umur. Setiap kali saya datang ke Baton Rouge di acara Search Project, selalu dia yang menyebut saya. Ini orang sudah umur sudah mendekati 80. Saudara-saudara, dia masih dengan senyum, dengan setia, siap selalu untuk menjemput dan mengantar saya. Itu yang membuat saya merasa terharu. Waktu saya diajak dia atau dia antar saya untuk tes PCR, saya tanya, sudah berapa lama Anda melayani? Lebih dari 52 tahun. Dan salah satu bagian pelayanannya adalah dia menjadi drivernya Pak Larry Stockstill. Jadi kemanapun Pak Larry Stockstill ada, dia selalu ada. Keliling dunia, dia menjadi pembawa kopernya, sopirnya, apa saja pokoknya dia lakukan, dia melayani. Dia tidak tampil di mimbar untuk khotbah, tetapi dia membawai 102 komsel. Luar biasa, saudara-saudara. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, saya melihat dia bahagia, dia bangga bisa melayani Tuhan. Dan saya terus terang saya tanya, give me 5 hal yang Anda miliki sebagai prinsip hidup dan membuat Anda sampai hari ini masih setia melayani Tuhan. Dia mengatakan salah satu, commitment to your call. Anda harus berkomitmen pada panggilan hidup Anda. Anda harus dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Anda harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan Anda. Saudara-saudara, waktu saya mendengar itu saya diberkati. Kemudian dia kasih buku yang dia tulis mengenai kisah hidupnya. Saya masih ingat waktu ibadah di tempatnya Pak Rod Plummer. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah tua, saudara-saudara. Dan setiap kali saya datang di Toowoomba, di gereja di Australia, di gerejanya Pak Rod Plummer, selalu orang ini yang selalu mendampingi saya, Pastor Paulus, what do you want? Do you want tea or coffee? Saudara-saudara, setiap kali saya khotbah di situ, dialah yang selalu mendampingi saya, mau minum kopi, bukain pintu. Saudara-saudara, saya pernah bertanya, Pak Rod Plummer, ini siapa? Ini pendeta senior di sini yang sudah pensiun. Dulu yang merintis gereja ini. Waduh, saudara-saudara, waktu saya mendengar itu saya merasa, aduh Tuhan, saya dilayani oleh orang yang jauh lebih senior, yang sudah melayani. Karena dia tahu mengapa dia mau melayani. Karena dengan Anda melayani, Anda menempatkan diri untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka kalau jadi pelayan Tuhan jangan ngebosi. Pesan,
cuci itu piring. Itu kotor tuh. Sana. Kamu sana. Itu bukan pelayan itu. Itu bos. Saudara di SPPT saya sampai mendengar ada bentak-bentak orang suruh kerja seperti bos. Saya pikir Anda bukan di tempat yang benar. Di sini kita sekolah melayani. Tidak ada yang ngebosi. Amin. Amin. Yang suka ngebosi bertobat sebelum digembosi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara senang melayani? Saudara senang melayani? Anak manusia datang untuk melayani. Yesus sendiri membuktikan. Dia ambil anduk, cuci kaki para murid. Ada yang melonjak ini. Petrus pengen kalau bisa dibersihkan semuanya. Kurang ajar ya. Tuhan Yesus sedang memberikan contoh bahwa anak manusia itu datang untuk melayani. Enggak, itu saudara, kaki itu kan bagian yang terkotor. Yesus melakukan ini pembasuhan kaki, menunjukkan ini pekerjaan orang yang paling rendah. Saudara-saudara, tapi Yesus tidak gengsi. Dia mencuci kaki para murid dengan anduk. Ini bedanya dengan Pilatus. Pilatus pakai anduk untuk cuci tangan, tidak mau urusan dengan semua persoalan. Yesus pakai anduk untuk melayani, untuk memberikan contoh kepada kita bahwa hidup ini baru dibilang hidup waktu kita bisa melayani sesama kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya suka dengan orang-orang yang kalau melayani Tuhan itu dengan senyum, ya kan? Bahagia, makanya saya cross check dengan para hamba Tuhan kemarin itu. Masih bahagia enggak melayani Tuhan? Kalau sudah tidak bahagia lagi ganti profesi. Karena menjadi pelayan Tuhan berarti kita harus korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban duit. Melayani Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara tidak mau melayani Tuhan, enggak usah, karena ini tidak semua mau di situ. Kadang-kadang enggak dapat apa-apa, malah dapat omongan, dapat gosip, dapat fitnah. Apalagi kalau saudara sudah menjadi panggilannya gembala sidang. Itu sekarang diplesetkan gombale sidang. Mau jadi gombale sidang? Tempat lap, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi saya merasakan selama hidup ini saya merasa ada sukacita tersendiri melayani Tuhan. Saya tidak pernah menyesal melayani Tuhan. Walaupun gagal jadi ABRI, ya kan? Ditolak walaupun sudah tes semua lulus tinggal sidang penentuan terakhir. Saya tidak menyesal. Kenapa? Karena ternyata dengan melayani Tuhan saya bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ketemu dengan saudara-saudara juga karena melayani Tuhan. Bahkan sekarang dipercayakan untuk memimpin sebuah organisasi yang cukup besar di dunia. The Search Project untuk Southeast Asia. Tadi malam saya ada telepon dengan pimpinannya, saudara. Saya di semacam ditawarkan. Karena wilayahmu Asia Tenggara mau enggak pindah ke Singapura? Wah saudara, saya bilang tidaklah. Saya sulit nyari, di Singapura sulit nyari babi guling. Iya, iya kan? Bagaimana bisa makan soto bawah pohon atau sate bawah pohon? Tidak ada di sana. Saya bilang, I just keep stay here. Ya. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini ada tawaran dalam arti begini. Kalau Anda mau full time, nanti Search yang akan bayar saya. Jadi saya masih tetap di sini, Mercy tidak perlu bayar saya. Saya masih menolong Mercy. Saya masih bekerja buat Mercy, saya dibayar oleh Search. Jadi mengurangi budgetnya Mercy. Kan senang saudara-saudara. Amin. Waduh, saudara, dia malah tanya, Anda mau dibayar berapa? Oh itu urusannya, Anda pikirkan sendirilah. Ya kan? Saudara-saudara, kok saya bisa ditawari seperti itu? Saya tidak minta itu. Iya kan? Terus bisa keliling tiap bulan ke Kamboja, ke Vietnam, ya kan? Ke Thailand. Dan dibayari juga oleh mereka. Ya kan? Pasti kalau saya tawarkan kepada saudara siapa yang mau ikut saya, semua akan angkat tangan. Melayani Tuhan. Nah, saudara nanti akan lihat di akhir, ya melayani Tuhan itu ada ganjarannya sendiri. Jadi jangan pernah menyesal melayani Tuhan, katakan amin. Katakan kepada teman saudara, jangan pernah menyesal melayani Tuhan. Karena yang ketiga,
menggunakan waktu untuk melayani Tuhan adalah penggunaan waktu yang terbaik. Itu alasan yang ketiga. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak percuma. Katakan tidak percuma. Katakan tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh saudara-saudara, mari kita nyanyikan lagunya Victor Huta Barat. Sungguh takkan percuma bila kita melayani Tuhan. Ya kan? Saudara tahu lagu itu? Nah, saudara belum lahir waktu lagu itu ada ya. Oh sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, itu kan. Enggak tahu. Waduh, saudara-saudara kasihan sekali belum lahir ya. Sukacita melayani judulnya lagu itu. Lagu itu selalu mengingatkan kepada saya. Dulu ada satu lagu yang waktu saya masih jadi kaum muda di gereja, lagu itu selalu kami pakai untuk vokal group ya kan. Masa muda sungguh senang, masa Tuhan memanggilku. Kalian juga enggak tahu lagu itu? Enggak tahu Ibu? Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa enggak tahu lagu itu? Nanti kita nyanyikan lagi, saudara. Ya kan, luar biasa. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kalau mau saudara menggunakan waktu dengan maksimal, dan saudara akan mendapatkan makna yang luar biasa, melayani Tuhan. Dengan apa? Melayani sesama. Menggunakan harta saudara, menggunakan waktu saudara, menggunakan tenaga saudara untuk menolong sesama. Ada sukacita yang luar biasa. Saya sudah menemukan itu saudara-saudara. Aduh, kalau kita melayani Tuhan, kita melihat hal-hal yang luar biasa. Dan dikatakan di situ ada makna, ada rasa berguna. Hidup ini jadi berarti waktu kita melayani Tuhan. Makanya jangan kaget kalau orang-orang seperti Pak Scott Morrison, Perdana Menteri Australia sekarang, waktu dia jadi DPR, dia kumpulkan 18 orang pengusaha di Australia, termasuk wali kota, kumpul di situ ngundang saya. Waktu itu belum jadi Perdana Menteri. Saya terbang dari Bali menuju ke Sydney, hampir 6 jam, bicara 15 menit di hadapan mereka. Mengapa mereka mengundang saya? Mereka mau terlibat. Pelayanan Mercy Indonesia. Salah satu pertanyaan, Paulus, saya dengar kamu punya panti, kamu punya pelayanan menolong orang-orang pengungsi Timor Leste. Kami pengen terlibat, apa yang bisa kami lakukan. Ada yang kasih perahu, saudara, kasih boat, kami kirim ke Medan waktu itu karena tsunami. Jadi mereka kumpulkan satu kontainer untuk membantu kami semuanya. Luar biasa itu. Saya masih ingat wali kota Sydney yang datang ke Bali waktu itu, kantor kita masih di Nangka Selatan waktu itu. Dia pergi ke pengungsian di Labor. Pulang dia nangis di kantor saya dan dia mengatakan, Paulus, saya pengen terlibat melakukan apa yang kamu lakukan. Saya selama ini ternyata jadi orang yang egois. Waktu saya kembali ke Australia, dia bawa saya ke Gloria Jeans, dia punya kafe. Dan di Gloria Jeans itu dia bikin donasi, kotak donasi untuk Mercy Indonesia. Saudara-saudara, banyak orang yang pada akhirnya di ujung kehidupannya, setelah mencari segalanya dan mendapatkan segalanya, masih merasa kosong dalam dirinya. Karena ternyata cara terbaik untuk menemukan arti hidup adalah dengan berbagi hidup. Cara terbaik untuk menemukan makna hidup adalah dengan berbagi hidup. Tolong bikin tato tulisannya begitu. Kalau bisa tulis di tangan atau di dahi atau di mana. Karena itu akan menolong kita. Amin. Berikutnya, mari kita akan lihat saudara-saudara. Pelayanan itu mendatangkan kemuliaan.
Kalau saudara mau menjadi orang yang dimuliakan, baca Matius 20 ayat 26 sampai 27. Matius 20 ayat 26 sampai 27 mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu dulos. Mau menjadi yang terbesar menurut prinsipnya Tuhan Yesus, melayani. Jalan menuju kebesaran, menjadi orang yang punya greatness, dalam bahasa Inggris ditulis greatness, adalah melayani. Yang ini kadang-kadang bertolak dengan cara pandang dunia. Kalau mau menjadi orang besar, duduk di tahta sana. Sehingga semua orang akan datang melayani. Waduh, saya melihat ada satu raja yang istrinya berapa itu? Banyak sekali itu yang kalau orang mau datang kepadanya menghadap, jalannya pakai dengkul begini. Mau menghadap raja aja jalannya pakai dengkul, saudara-saudara. Kasihan sekali, semua berbaris sana. Istri-istrinya itu kalau mau ketemu raja harus jalannya pakai dengkul. Wah, saya bilang ini tuh orang ini melebihi Tuhan ini. Tuhan aja datang untuk melayani. Saudara-saudara, saya mau mengatakan waspadai ketika Anda ingin menjadi besar untuk membesarkan diri. Sebentar lagi Anda akan dikecilkan oleh Tuhan. Hidup ini sekali. Mau menjadi besar, jalan surga untuk menjadi yang terbesar adalah melayani. Makanya dia bisa meninggalkan tahtanya, turun ke dalam dunia untuk melayani kita, mati di kayu salib, menebus kita, dan sekarang dia dimuliakan. Amin. Ada lagunya itu, saudara-saudara. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Tapi ada kalimatnya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dimuliakan. Dan dia pernah berdoa, supaya kemuliaan yang aku terima juga akan dimiliki oleh orang-orang yang menjadi muridku. Saudara akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan karena saudara melayan Dia. Amin. Haleluya. Luar biasa. Terakhir, luar biasa. Saya mau mengajak saudara, ternyata pelayanan saudara diperhitungkan di surga. Markus 10 ayat 29 sampai 30. Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara, ternyata pelayanan saudara, pengorbanan saudara tidak pernah sia-sia. Karena pelayanan dan pengorbanan saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah menyesal melayani Tuhan. Katakan kepada temanmu. Haleluya. Melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Saya mau menantang saudara-saudara yang mungkin selama ini saudara malas melayani Tuhan, tidak mau menggunakan harta kekayaan untuk membesarkan nama Tuhan. Saudara punya talenta pelit, saudara tidak mau menggunakan talenta saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Ini waktunya kita mau berbagi. Berbagi hidup saudara karena cara terbaik untuk menemukan maksud hidup, menemukan kebesaran atau greatness, mendapatkan ganjaran, bahkan menemukan arti kehidupan adalah dengan melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara mau melayani Tuhan yang selama ini menunda-nunda, oh nanti kalau saya sudah pensiun baru melayani Tuhan, telat. Kalau sebelum pensiun sudah kena COVID kemudian terangkat bagaimana? Ya kan? Saudara yang mengatakan, oh nanti Pak kalau saya sudah banyak luang waktu, saya sudah bisa melayani Tuhan, telat. Sekaranglah waktunya kita melayani Tuhan, bukan nanti. Amin.
Haleluya. Yang muda-muda berbahagialah, sejak muda Anda sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami diingatkan kembali betapa indahnya, betapa istimewanya menjadi rekan sekerja Tuhan. Melayani Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa ya Bapa, agar kiranya Tuhan akan terus memakai kami menjadi alat-Mu, menjadi hamba-Mu melakukan yang terbaik. Saya minta saudara berdiri, ada banyak saudara-saudara kita yang minta bantuan doa. Kita akan doakan mereka yang sakit, yang sedang minta supaya lulus ujian. Ada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan terobosan keuangan, terobosan finansial. Ada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan mujizat untuk pernikahan mereka. Saudara-saudara kita akan berdoa. Saudara-saudara yang nonton dan membutuhkan keajaiban, membutuhkan mujizat, taruh tanganmu di dada. Saya minta saudara yang di studio angkat tangan, kita akan mendoakan saudara kita. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau memohon supaya Tuhan akan menjamah saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan keajaiban dari Tuhan secara ekonomi. Usahanya supaya diberkati, pekerjaannya diberkati, apapun yang dilakukan dengan tangannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, agar kiranya Tuhan akan menolong saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan kesembuhan ilahi. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, jamah sakit penyakit mereka. Sekarang juga dengan kuasa darah-Mu, Tuhan akan melakukan keajaiban yang membutuhkan anak dalam pernikahan mereka. Suburkan kandungan mereka. Tuhan, Kau menjamah mereka. Bapa, dalam nama Yesus, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, Engkau akan memberikannya. Aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang rindu supaya pernikahannya dipulihkan. Aku berdoa Bapa, jamah mereka, pulihkan pernikahan mereka. Anaknya yang perlu pekerjaan, mereka yang sedang ujian, perlu kelulusan, Tuhan Kau akan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin.